warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatannya, karena kita sekarang lagi dihadapkan oleh namanya COVID-19. Jadi untuk itu adik-adik tetap selalu jaga kesehatannya ya. Nah, sebelum itu apakah semua hadir? Ya, bagus kalau semua hadir ya. Nah, langkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini saya akan membawakan materi tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini agar peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, sebelum itu, siapa yang tahu letak? Nah, letak itu tempat beradanya sesuatu, kedudukan atau keberadaan. Nah, jadi di sini letak wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3. Letak astronomis, letak geografis, dan letak geologi. Letak astronomis. Siapa yang tahu letak astronomis itu apa? Bagus. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Seperti itu. Garis lintang adalah garis khayal dari peta atau globe ya, yang menghubungkan titik bumi belahan barat hingga belahan timur, hingga sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah, Palu ini termasuk di bawah garis khatulistiwa ya. Makanya itu Palu itu sangat panas. Seperti itu. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan letak tersebut berarti Indonesia berada di daerah lintang rendah. Nah, Indonesia itu terletak seperti itu, jadi tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa dipindah-pindahkan, dan tidak bisa ditambah letaknya, karena itu sudah kesepakatan dari semua negara. Seperti itu, bisa dipindah, tetapi harus melakukan ulang rapat dengan negara-negara ya. Letak astronomis yang dimiliki Indonesia berpengaruh terhadap kondisi iklim dan pembagian waktu Indonesia. Berdasarkan kondisi iklim ini, Indonesia memiliki 2 musim. Apa saja ayo? Ya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Adapun pengaruh letak astronomi terhadap pembagian waktu ini, yaitu Indonesia memiliki 3 daerah pembagian waktu, meliputi waktu Indonesia bagian barat, yaitu WIB. Kedua, waktu Indonesia Tengah, yaitu WITA. Dan yang terakhir yaitu waktu Indonesia Timur, WIT ya. Nah, masuk di letak geografis Indonesia. Kata geo ini berarti bumi ya. Sehingga letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan bumi. Seperti itu. Biasa juga dikatakan bahwa letak geografis adalah letak keadaan suatu wilayah di permukaan bumi, dilihat dari wilayah di sekitar yang luas, lebih luas, seperti itu. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terletak di antara 2 benua, yaitu benua apa saja ayo? Nah, benua Asia dan benua Australia. Nah, akibat pengaruh letak geografis ini, posisi Indonesia yang sangat strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Seperti itu.
rute perdagangan kuno hingga modern masih melalui Indonesia, terkhusus rute laut ya. Wilayah Indonesia menjadi pertemuan kebudayaan. Yang paling berpengaruh adalah kebudayaan India, Tionghoa, dan Arab, serta kebudayaan Barat. Kepulauan Indonesia sangat kaya dengan sumber daya kelautan, curah hujan tinggi, dan memiliki hutan hujan tropis. Seperti itu. Jadi kenapa itu banyak negara asing masuk ke wilayah Indonesia? Karena Indonesia itu kaya dengan alamnya. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang mereka ingin ambil di wilayah Indonesia. Di bagian Jawa itu banyak sekali kekayaan alam yang ingin mereka ambil. Jadi orang-orang luar itu masuk ke wilayah Indonesia ingin mengambil hasil bumi yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Ya, lanjut ke letak geologis Indonesia. Letak geologis ini adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuannya yang ada pada bumi. Nah, letak geologis Indonesia dapat dilihat dari formasi geologinya, keadaan batuannya, dan jalur-jalur pegunungannya. Nah, letak geologis ini mengakibatkan aktivitas geologi yang tinggi. Pergerakan yang terjadi antara lempengan menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api dan berpotensi terjadinya gempa. Itu bagian Jawa itu banyak sekali gunung api, sehingga kalau dia meletus akan terjadinya gempa bumi. Seperti itu, banyak sekali di berita kalau terjadinya ledakan gunung berapi ya. Sekarang kita masuk di luas wilayah Indonesia. Belum itu, siapa yang tahu luas? Ayo. Nah, luas itu adalah besarnya menyatakan suatu ukuran. Seperti itu. Di sini Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas 5.193.250 km pangkat 2. Itu mencakup daratan dan lautan ya. Seperti itu. Selain menempatkan diri sebagai salah satu negara terluas di dunia, nah Indonesia ini mempunyai pulau-pulau terluas di dunia. Seperti itu. Indonesia banyak sekali pulau, seperti pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Sumbawa, dan masih banyak lagi ya. Itulah penjelasan tentang luas wilayah Indonesia. Dan yang ketiga yaitu batas wilayah Indonesia. Nah, batas wilayah Indonesia seperti apa sih? Nah, batas-batas wilayah Indonesia itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu salah satunya batas wilayah Indonesia Timur. Itu sebelah timur ya. Nah, wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Seperti itu. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara. Kedua, yaitu batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara. Nah, Indonesia sebelah utara ini berbatasan dengan Malaysia. Nah, Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Ada itu seperti di berita ya, kita lihat dia punya ruang tamu Indonesia, tetapi di bagian dapurnya adalah Malaysia. Nah, itu masih menjadi perdebatan ya. Nah, dan yang ketiga yaitu batas-batas Indonesia sebelah bagian barat ya. Nah, sebelah barat ini wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia
terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Nah, di sini Indonesia bagian selatan ini berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste. Sedangkan untuk wilayah maritim, Indonesia berbatasan dengan benua Australia dan benua India. Nah, seperti itulah materi yang saya bawakan tadi. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya ya, adik-adik. Untuk berikutnya, apakah teman-teman sudah paham? Ya, bagus kalau sudah paham. Ada yang ingin bertanya tentang materi yang belum dipahami tadi, yang Bapak jelaskan? Ya. Oh, seperti itu ya. Pertanyaannya, pengaruh letak geografis bagi keadaan iklim di Indonesia. Nah, kembali kita ke letak Indonesia ya, letak luas wilayah Indonesia. Materi tadi. Di sini, akibat pengaruh letak geografis antara lain, posisi Indonesia sangat strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Rute perdagangan kuno hingga modern masih melewati Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena benua Asia dan benua Australia saling berhubungan, dan Samudra Pasifik, Samudra Hindia saling berhubungan. Dia berbentuk X seperti itu ya. Nah, kenapa di Indonesia dinyatakan masih sebagai lalu lintas perdagangan? Karena itu bentuk X tadi itu dari benua Pasifik ke benua Hindia, dia melalui rute pulau Indonesia. Itulah kenapa orang-orang luar itu biasa dia menginap di pulau Indonesia sebelum dia melewati pulau Indonesia ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Nah, untuk itu sudah tidak ada lagi pertanyaan. Berarti sudah paham semua ya. Ya, bagus. Begitu ya. Nah, itulah materi tadi yang membawakan tentang letak luas dan batas wilayah Indonesia. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, ada yang bisa simpulkan? Ya, silakan. Ya, bagus. Jadi, Bapak tambahkan ya. Jadi, kesimpulan dari materi ini, Indonesia terbagi menjadi 3 letak. Yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Dan yang terakhir yaitu letak geologis. Nah, untuk luas wilayah Indonesia menjadi salah satu negara terluas. Nah, di sini juga Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di Indonesia. Seperti itu. Di batas-batas wilayah Indonesia mencakup batas wilayah timur Indonesia sebelah timur. Kedua, batas wilayah Indonesia sebelah utara. Ketiga, batas wilayah Indonesia sebelah barat. Dan yang terakhir yaitu batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Nah, itulah kesimpulan yang Bapak tambahkan tadi dari materi letak luas dan batas wilayah Indonesia. Untuk itu, kepada siswa agar tetap selalu belajar ya, karena Indonesia ini butuh orang-orang yang luar biasa seperti adik-adik. Jadi tetap harus belajar ya, walaupun di masa sekarang kita dihadapkan dengan pandemi. Seperti itu, tetap semangat belajar ya. Sekarang Bapak tutup pembelajaran kali ini.
tentang letak, luas, dan batas Indonesia. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.